Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah kami masuk menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan, kami membawa hidup kami, kami mau membawa keluarga kami untuk memuji menyembah Engkau pada sore malam hari. Layakkan setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, angkat setiap beban, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kelegaan pada sore hari. Baik setiap kami yang sudah datang hadir di tempat ini, maupun kami yang mengikuti secara online di Facebook. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat setiap beban kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya akan janji. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu, mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu. Melangirimu. Amin, amin. Seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu. Kemuliaan mengiringmu. Amin. Melayani seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu. Keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu. Keluargaku, keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu. Hanya untuk kemuliaan, hanya untuk kemuliaan, hanya untuk kemuliaan, hanya untuk kemuliaan, hanya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami naikkan pujian penyembahan kami pada sore hari ini Tuhan.
Dan kami yakin, kami percaya seperti janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pujian kami, ibadah kami pada sore hari ini, dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita sembah dan puji Dia, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah.
Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita sambut pujian Gandol Gusti. Ini lagu Jawa. Bapak Ibu yang mau pingin joget boleh joget. Ya, Gandol Gusti. Haleluya. Kita tetap bergantung kepada Allah kita. Amin. Karena percaya kita pasti tidak akan celaka kalau kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Gandol Gusti, Gusti Gandol Gusti, saben dino dino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino dino wengi Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku rasa tentrem atiku saya seneng saben dina kula nggih Gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti. Gusti, Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku layan tentrem atiku saya tenang saben dina kula nggih Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku rasa tentrem hatiku saya seneng saben dina kula nggih Gandol Gusti. Kula amung percaya amin ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku rasa tentrem haleluya hatiku saya seneng saben dina kula nggih Gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.
Ini salah satu lagu favorit saya, jadi kita akan mendengarkan jadwal ibadah dan pengumuman. Untuk jadwal Minggu tanggal 2, firman Tuhan Gembala Jemaat, worship leader Giaken Erna, singer Ibu Dwi dan Ibu Dianika, pemain musik Saudari Jemima, pengumuman Gembala Jemaat, LCD Saudari Gebi, petugas perjamuan kudus Diaken Yunikta dan Diaken Titin. Jadi minggu depan kita akan perjamuan kudus, ibadah sekali sore hari. Kegiatan sepekan kebaktian anak-anak setiap minggu pukul 8.45 di gereja, ibadah Sabtu pagi jam 5 pagi di gereja renungan Ibu Lili. Kemudian ada pengumuman pemberkatan nikah. Jika selama 2 minggu berturut-turut tidak ada surat keberatan secara tertulis kepada majelis, maka pada Sabtu 8 Juli pukul 9 akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas diri Saudari Lydia Kristi Maharani, putri dari Bapak Ibu Hadi Purwanto, Kia Kebumen, dan Saudara Swana Prima Talenta, putra dari Bapak Ibu Junaidi dari Salatiga. Majelis pendamping Diaken Natalius dan Penatua Marta Siwidi. Tempat di TPU Munggu Petanahan. Tuhan Yesus memberkati. Ini juga sebagai undangan buat pemberitahuan buat seluruh jemaat. Untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, 27 Juni Bapak Yudianto, 27 Juni Saudara Besalel Punto Adi, tanggal 29 Alfredo Thomas, dan tanggal 30 Juni Bapak Harjono Wibowo. Tuhan memberkati dalam pertambahan usia. Dan nanti akan didoakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini bisa maju untuk didoakan. Persembahan bisa dilihat di warta jemaat. Demikian pengumuman dan jadwal ibadah sepekan. Langsung mau doa. Kita akan bawa Bapak Ibu yang ulang tahun pada sore ini. Iya. Bapak yang baik yang bersyukur di minggu ini untuk hamba-Mu Bapak Harjono yang Tuhan sudah tambahkan usianya di minggu ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan hidupnya. Ketika Tuhan membawa dari dalam kandungan, ketika hamba-Mu Tuhan melahirkan bertumbuh dari anak-anak remaja hingga hari ini. Aku percaya semua di dalam campur tangan Ilahi, semua di bawah pengendalian Tuhan. Dan kami tahu bahwa setiap hari yang dilalui adalah hari-hari yang menjadi sesuatu yang indah dan terhitung bagi pemandangan Tuhan memberi pemandangan manusia. Dan kami berdoa kiranya di tahun manusia tahun ini ada banyak hal yang mungkin masih dirindukan, ada banyak hal yang masih diharapkan dan dijuangkan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan mendengar suara doanya di tahun ini, kiranya menjadikan spesial ulang tahun tahun ini, harapannya, cita-citanya, kerinduannya, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati, di dalam pikirannya Tuhan yang akan menambahkannya. Terus beri sehat, terus beri sukacita, beri damai sejahtera untuk panjang, dan terus beri kemampuan, kapasitas, talenta yang Tuhan untuk bisa terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, menjadi berkat di tengah keluarga, menjadi berkat di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat dimana Tuhan menempatkan keberkatan ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan.
Aku dan sisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan selayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku bangkit berdiri, kita sambut pujian ini. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surga. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Amin Tuhan. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, kami serahkan kepada hamba-Nya. Berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami
adalah surgamu, adalah surgamu, keluargaku adalah surgamu. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa ketika Tuhan menjadi kepala rumah tangga kami, menjadi pemimpin hidup kami, kami tahu bahwa ada berkat di situ, ada sukacita di situ, ada damai sejahtera di situ. Bahkan ada kemampuan-kemampuan yang bisa membuat kami mengalahkan tantangan dunia ini. Terima kasih Bapak, teruslah tinggal, teruslah berkarya, teruslah hidup, teruslah mengendalikan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, dan jika sebentar kami mau belajar firman-Mu, urapi, penuhi, kuasai, kendalikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Iya, mari. Iya. Baik, hari ini kita akan kembali memasuki tema kita berkenaan dengan bulan yang sudah kita programkan. Di bulan Juni ini kita memasuki apa yang dikatakannya tentang keluarga Tuhan. Di sepanjang bulan ini Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana kita membangun sebuah keluarga, cara Yakub. Ingat waktu itu belajar untuk menundukkan diri pada otoritas, melupakan masa lalu, melihat ke depan. Terus kemudian di minggu yang lalu kita belajar bagaimana keluarga Sakaria dan Elisabet menjadi keluarga yang terus bisa menjadi berkat, keluarga yang terus bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang agung. Dan bagaimana keluarga itu di tengah kondisi aib tanda kutip, tetapi ternyata dia tetap melayani. Dan akhirnya kita tahu ada mujizat, ada berkat yang Tuhan nyatakan untuk keluarga Sakaria dan Elisabet. Nah, di minggu terakhir bulan Juni ini kita akan masuk dalam sebuah keluarga lagi. Dan kita akan beri tema pada sore hari ini menjadi keluarga yang berkelas dunia. Bukan menjadi keluarga yang kelasnya ecek-ecek, kelas ringan gitu kan, tapi kelas dunia. Namanya kelas dunia itu ya beda dengan kelas lokal. Namanya tinju saja, kalau kelas ringan itu bakbuk, nggak KO gitu kan. Tapi kalau kelas dunia itu kelihatannya ada bergerak banyak, kelihatannya cuma mukul sekali, mukul 2 kali, tetapi ternyata kalau memang kelas dunia itu ya mukul sekali langsung KO. Nah, saya merindukan setiap kita itu bukan hanya menjadi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak Tuhan yang biasa-biasa, yang kelasnya itu lokal, kelasnya ecek-ecek gitu kan ya, kelas ayam sayur gitu kan, tetapi menjadi anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, kelas dunia. Kita akan mendasari firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-16. Nanti Bapak Ibu setelah ini persiapkan juga di 1 Samuel pasal 17, 16 sekitar itu. Nanti kita akan belajar dari hambanya Daud, bagaimana dia membangun sebuah keluarga yang sedemikian, keluarga kelas dunia. 17 ayat yang ke-16 dari kitab 1 Tawarik. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Dia duduk tidak sekedar duduk, tapi ternyata duduknya itu di hadapan Tuhan.
Ada menarik di sini kan. Kemudian dia berkata begini, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ini doa Daud. Bagaimana Daud diberi kesempatan Tuhan untuk membangun sebuah keluarga yang nantinya kita tahu bahwa dari keluarga Daud itu akan menghasilkan keturunan-keturunan raja yang akan menghasilkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang diberkati iya. Tetapi kita pada sore hari ini akan belajar lebih lagi bagaimana keluarga Daud. Keluarga Daud ini menjadi keluarga yang merepresentasikan keluarga kelas dunia. Keluarga yang tidak hanya ngurusi urusan-urusan yang sepele-sepele. Urusan makan sehari-hari, nanti mau kemana, nanti mau bangun apa. Tetapi ada sesuatu yang akan kita pelajari pada sore hari ini berkenaan dengan keluarga kelas dunia. Keluarga kelas dunia itu keluarga yang seperti apa? Bukan hanya sekedar apa kata dunia. Orang berpikir keluarga sultan gitu kan ya. Loh, Pak, beli makanan aja kok begini tuh Pak, sultan gitu kan ya. Kita kan sering gitu kan. Oh, kok bangunnya seperti ini? Oh, biasa sultan gitu kan. Kita nganggep kelas dunia itu kelas sultan. Segala sesuatunya harus mewah. Tetapi apa yang dimaksud dengan keluarga kelas dunia ini? Ada seorang yang bernama Rick Warren. Dia pengarang buku yang namanya Purpose Driven Life. Nanti Bapak Ibu bisa baca kalau pengen baca. Jadi bagaimana hidup kita itu digerakkan oleh tujuan. Ada 5 tujuan orang percaya. Yang pertama itu menjadi kesukaan Allah. Yang kedua ini menjadi keluarga Allah. Yang ketiga ini menjadi seperti Kristus. Yang keempat itu melayani Kristus. Dan yang kelima itu menjadi misi. Menjadi bagian dari karya Allah. Dan salah satunya bagian yang kelima menjadi bagian dari misi Allah itu salah satunya menjadi keluarga berkelas dunia. Yuk ngomong sama-sama. Keluarga kelas dunia. Nah, ya. Karena kita tahu apa yang kita ucapkan. Itu Tuhan dengar. Oke. Menjadi keluarga kelas dunia itu kayak apa loh? Itu ada 4 hal yang saya dapatkan. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri, tapi saya simpulkan ini. Yang pertama itu memiliki cara berpikir yang jauh ke depan. Jadi tidak hanya mikir yang praktis-praktis hari ini apa, besok ngapain. Jadi ada sebuah konsep. Bapak Ibu tanya saya, Pak, Gereja Isa Masih Kebumen mau dibawa kemana toh? Coba kalau ingat pertama kali saya datang ke sini, saya biarkan dulu. Tahun 2022 kita sudah memasuki yang namanya melihat yang belum pernah dilihat. Ingat ya, kemudian kita memasuki tahun 2023 untuk bisa melakukan heran, untuk bisa melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Heran itu apa? Mari berbuat seperti apa yang dikatakannya. Kemudian diterjemahkan dalam 12 bulan ini oleh tema-tema kita. Jadi ada konsep. Orang yang memiliki cara berpikir kelas dunia itu tidak hanya sekedar ini diselesaikan ini diselesaikan ini. Boleh. Hal praktis tetap kita lakukan. Tetapi ada sesuatu yang harus kita pikirkan jauh ke depan. Termasuk hal-hal yang bernilai kekal. Jadi kalau kita belum berpikir seperti ini, mari belajar berpikir seperti ini. Karena kita adalah keluarga kelas dunia. Mau Pak gitu aja, mikir besok makan aja sulit, besok mikir anaknya mau di sekolah kemana aja bingung. Tidak usah mikir gitu, tapi belajarlah memiliki cara berpikir yang jauh ke depan. Yang kedua, memiliki cara berpikir global. Tidak hanya berfokus memikirkan yang lokal. Artinya apa? Tidak hanya mikir
kebutuhan sehari-hari kita. Tidak mikir untuk apa yang kita dapat. Mikir cuma lingkup rumah tangga kita. Tetapi sudah harus berpikir tentang sesuatu yang yang bersifat global. Oh, Isa masih Kebumen itu mau kemana ya? Kita bersyukur besok tanggal 7 Agustus saya ingatkan lagi. Kita sudah kerjasama dengan orang-orang Korea. Saya sudah kerjasama dengan Yayasan Sion. Ada beberapa yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain, dengan instansi-instansi lain. Karena apa? Tidak hanya mikir cuma di rumah terus, cuma di gereja terus. Ini yang dipikirkan terus, tetapi mikir sesuatu yang bersifat global, jauh ke sana. Pendeta ini ngomong apa? Gereja cilik aja, gereja cuma jemaat segini aja kok mikirnya kejauhan. Saya tidak peduli, tapi saya pengen ngajak Bapak Ibu memiliki cara berpikir kelas dunia. Terus ketiga, memiliki cara berpikir seperti Kristus yang berfokus pada amanat agung. Jadi mikirnya itu bagaimana aku hidup ini menjadi misi Allah. Oh, di tengah pekerjaan aku harus bekerja dengan baik supaya melalui pekerjaanku orang lain mengenal Kristus. Supaya melalui usahaku orang tahu Kristus. Ada orang itu saya kenal sama orang, pernah ceritakan juga. Di Solo itu ada perusahaan penyedap rasa. Itu dalam satu ruangan itu sudah 37 tahun waktu itu kerja bareng. Sekali waktu pemilik perusahaan ini pengen mengadakan persekutuan. Dia diingatkan Tuhan, makanya kemudian dia buat persekutuan. Baru ketika persekutuan itu dibuat, dia heran, kamu Kristen loh. Kamu ya anak Tuhan loh. 37 tahun nggak ngerti kalau di depannya itu, jadi staff itu nggak ngerti kalau Kristen, kebangetan loh. Karena mungkin namanya, mungkin tak pernah pakai atribut, tak pernah pakai ngomong tentang sesuatu yang Kristiani, sehingga 37 tahun ketemu tiap hari, tidak ngerti kalau itu anak Tuhan. Saya berdoa, saya berharap setiap kita harus bisa menunjukkan aku ini adalah misi Kristus, kepanjangan tangan Tuhan. Ya, jadi orang ngerti. Oh, si itu Kristen loh ternyata. Bukan hanya sekedar pakai salib, bukan cuma sekedar ngomong puji Tuhan, haleluya. Gitu kan. Tetapi itu penting juga. Tapi yang paling penting adalah kita menunjukkan kepada dunia bahwa melalui pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan, ketika itu baik, berprestasi, orang bisa menunjukkan, wah itu anak Tuhan. Yang keempat apa? Memiliki cara berpikir dari yang beralasan kepada pemikiran yang kreatif dalam memenuhi tugas kita. Pernah Pak gitu ya. Saya mau terangkan lagi. Jadi jangan banyak alasan gitu. Loh Pak, kenapa toh kok kita tidak bisa maju? Jangan jadi orang yang alasan, wah lah aku tidak didukung jemaat kok. Oh lah gembalaku begini kok. Oh lah begini kok. Oh lah kondisinya seperti ini kok. Sekian lama ditinggal oleh hamba-hambanya dan seterusnya. Nah itu memiliki cara berpikir yang beralasan. Itu kelas ecek-ecek. Kelas lokal gitu ya. Kelas ayam sayur gitu tadi. Tetapi kelas dunia itu memiliki pemikiran yang kreatif di dalam memenuhi tugas kita. Loh kok ini gagal kenapa ya? Senin lalu saya ajak kita rapat evaluasi program. Salah satunya sebenarnya membentuk budaya cara berpikir kelas dunia. Kok aku gagal ya Pak? Kok tidak bisa maksimal ya Pak? Kenapa ya Pak? Wah aku berarti kurang begini. Aku kurang begini. Kok tokoku sepi ya Pak ya? Wah memang mungkin keadaan lagi seperti ini. Wah memang kondisi seperti ini. Tapi mari memiliki cara berpikir kelas dunia. Oh yo, memang kondisi seperti ini. Tapi caranya gimana ya? Di display yang bagus, lewat medsos, lewat ini. Nah itu cara berpikir kelas dunia. Nah ini pendahuluan. Ya, tadi pagi saya tidak sampaikan ini.
Ya, jadi yang jemaat yang tadi pagi datang bisa ikuti kembali lewat Facebook ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke membangun cara berpikir kelas dunia ala Daud ini. Apa yang dibangun Daud sehingga dia memiliki cara berpikir kelas dunia? Satu, membangun pola pikir. Bolak-balik saya sampaikan ini. Sengaja bolak-balik saya omongkan, saya sampaikan karena saya menginginkan setiap kita memiliki pola pikir yang seperti ini. Jadi cara merubah pola pikir itu macam-macam. Ada yang melalui perkataan, setiap hari diomongkan, setiap hari dikatakan. Ada lewat pembelajaran. Ada lewat indoktrinasi dan macam-macam. Terus di 1 Samuel 17, sekarang kita akan masuk ke 1 Samuel. Bapak Ibu bisa lihat di sini. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Di situ diceritakan ketika kakak-kakak Daud itu sudah berada di medan peperangan melawan bangsa Filistin yang waktu itu dipimpin oleh Goliat. Daud ini diperintahkan sama Isai, bapaknya, untuk memberikan bekal kepada kakaknya. Tetapi sampai di tengah peperangan di ayat yang ke-28 itu kakaknya Eliab ngomong gini, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Yang pertama, kalau Daud lebih memikirkan 2-3 ekor dibandingkan dia membawa bekal kakaknya, di mana kakaknya itu nanti akan berperang melawan Filistin. Itu menunjukkan kelasnya seperti apa. Kalau dia lebih tertarik pada 2-3 ekor ini, wah sayang, gitu kan? 2-3 ekor ya sekarang apalagi Idul Adha gitu kan. Nah harga dombanya naik, kambingnya naik gitu kan. Tetapi dia mau tinggalkan itu. Dia tidak mikir ini. Dia percaya dari 2 dan 3 ekor ini Tuhan sanggup membawa dia menjadi orang yang nantinya akan dipakai Tuhan, memiliki mental kelas dunia ini, menjadi raja, diberkati dan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Jadi saya mau sampaikan pagi ini, pada sore hari ini, bahwa kita harus memiliki pola pikir, membangun pola pikir yang baik. Walaupun hanya memiliki 2 dan 3 ekor, jangan sampai itu membuat kita tidak bisa memiliki pola pikir kelas dunia. Itulah maksudnya. Saya ulang lagi, jangan hanya berpikir, Tuhan, aku orang kecil, kemampuanku terbatas. Nah itu 2-3 ekor. Tuhan, usahaku hanya seperti ini Tuhan, itu 2-3 ekor. Tapi kalau kita hanya terlalu fokus pada 2 dan 3 ekor itu, kita tidak akan pernah bisa menjadi keluarga kelas dunia. Tuhan, aku hanya begini Tuhan. Tapi mari berani melangkah. 2-3 ekor tidak apa-apa. Bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. 2-3 ekor tidak apa-apa. Bersama Tuhan. Daud saja bisa dipakai Tuhan. Dengan modal 2-3 ekor dia bisa jadi keluarga yang berkelas dunia. Aku apalagi. Modal kita lebih banyak daripada Daud yang hanya memiliki 2-3 ekor. Simpson tangannya tidak bawa apa-apa, tetapi dia bisa kalahkan singa. Ingat bulan yang lalu kita bicara tentang itu. Terus lagi. Jadi jangan pula berpikir hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau hanya berpikir 5 roti dan 2 ikan, kok seperti ini? Tidak akan pernah bisa 5 roti dan 2 ikan itu menjadi pemuas dahaga, kelaparan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Kalau Elizabeth dan Zakaria hanya berpikir aku sudah tua, sudah lanjut usia, aku sudah mandul, dia tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan Yohanes hingga menjadi kepanjangan Tuhan. Membuka jalan Tuhan. Yusuf sama. Kalau dia hanya berpikir mimpinya, oh aku mimpi seperti ini,
Kalau hanya dia berpikir seperti itu, kemudian ketika dia mimpi seperti itu dikatakan dia justru dibenci saudaranya, dia justru dibuang, justru dia difitnah, dia dipenjara. Kalau dia hanya mikir seperti itu, dia tidak akan pernah jadi penguasa di Mesir. Tetapi pada sore hari ini kita diingatkan bahwa apapun kondisimu hari ini, apapun modalmu hari ini, kita dijadikan Tuhan, direncanakan untuk menjadi keluarga kelas dunia. Jadi jangan hanya, sekali lagi, dikarenakan 2-3 ekor. Jangan hanya dikarenakan modalmu terbatas. Jangan hanya karena berpikir kita hanya di kota Kebumen yang kecil, kita hanya berada di gereja Isa Al-Masih Kebumen. Jangan pernah cara berpikir seperti itu menggagalkan rencana Tuhan untuk menjadikan kita keluarga kelas dunia. Makanya saya bolak-balik, ayo katakan, jadi keluarga kelas dunia. Saya berdoa setiap hari, Bapak Ibu doanya sampai suaranya itu sampai kita dengar sendiri. Saya dulu sudah ajari, tidak tahu sudah dipraktekkan lagi atau belum. Tapi mulai besok saya mau ingatkan lagi. Berdoa. GIA Kebumen mengalami pertambahan jiwa. Gereja Isa Al-Masih Kebumen akan mengalami perluasan tempat ibadah. Tadi saya diprotes. Tapi tidak usah ngomong gereja Isa Al-Masih Kebumen maju, Pak. Lah ngopo maju nanti nutup jalan gitu. Iya, kita tidak maju, tapi kita akan mundur gitu aja. Nah, gitu kan. Oke, itu yang pertama ya. Saya harap Bapak Ibu tangkap. Daud membangun pola pikir. Karena itu menjadi fondasi awal untuk dia menjadi keluarga kelas dunia. Yuk, kedua. Yang kedua itu membangun karakter. Ya, membangun karakter. Terus di 1 Samuel pasal 17 kembali di ayat yang ke-15, Bapak Ibu baca di situ. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat yang ke-20 ngomong demikian. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Bapak Ibu lihat di gambar itu lebah, tawon. Tawon itu rajin. Tawon itu yang dilihat itu bunga. Tawon itu menghasilkan madu. Beda dengan lalat, gitu kan? Lalat itu yang dicari kotoran-kotoran, sampah. Kemudian hasil yang dilakukan, yang didapat dari lalat itu ya bikin perut sakit. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana atau menjadi apa kita? Daud mengajarkan kita untuk dia itu rajin. Jadi ceritanya waktu itu Daud itu sudah punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan di istana Saul. Tugasnya itu untuk apa? Untuk nyanyi. Tugasnya itu hanya untuk memuji Tuhan. Di ayat yang ke-23 pasal 16, perhatikan lagi Alkitab kita. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka apa? Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi waktu itu Saul itu biasanya kemasukan roh jahat. Kalau kemasukan roh jahat itu ngamuk, nggak enak. Dan caranya itu Daud nyanyi. Dari nyanyian musik yang dinyanyikan itu ternyata dampaknya besar. Makanya kalau nyanyi jangan hanya sekedar nyanyi bojo galak. Ya ta? Nanti bojone galak tenan. Jangan hanya nyanyi yang macam-macam itulah. Ya ta? Saya tidak terlalu hafal lagu-lagu sekarang itu. Kadang lagu-lagu itu ngawur gitu aja.
Saya kadang dengar ya guyu-guyu piye kok yo ada-ada saja. Gitu. Kau yang istimewa gitu ya, kayak kotaku Jogja istimewa gitu ya, joget-joget ya sekali ya oke lah gitu ya. Tapi ternyata ketika kita nyanyi itu setan keluar. Ini setan keluar, roh itu undur. Jadi kalau maaf ada orang yang lagi bahasanya kepanjingan itu apa ya? Apa ya kepanjingan itu apa bahasanya? Kesurupan, kesurupan. Kalau ada orang yang kesurupan, marah, ngamuk, nyanyi, gitulah. Jadi kalau tanda kutip, nanti saya diprotes sama Mbak Lia kalau saya lagi pas ngamuk gitu, mikir Sion, Sevan sama Sani gitu, wah ngamuk gitu. Nanti Mas Widi biar nyanyi gitu ya. Nyanyi gitu kan. Wah, aku anak Tuhan, aku anak raja, aku ini mesti isin gitu lah. Gitu loh. Sebaliknya gitu loh. Kalau dia ngamuk gitu nyanyi aja. Nah, itu mesti kalau umum gitu ya. Orang itu akan sungkan. Oh iya, aku anak Tuhan, aku anak raja gitu. Kasih pasti lemah lembut gitu kan. Nah, nyanyian itu ternyata menghasilkan kuasa. Jadi nyanyilah daripada macam-macam teriak-teriak tidak menghasilkan apa-apa. Tapi nyanyilah. Ibu tuh ngerti wah kalau Pak Iwan nyanyi itu jelas. Ya, wah itu berarti lagi puyeng gitu kan. Melepaskan kutuk, melepaskan apa-apa itu nyanyi. Ya, ada yang kemarin komentar. Saya lihat status teman saya. Nek wis nyekel mic ini ngerti lah tujuannya apa. Lah kenapa saya gitu? Angsuran sudah deket gitu ya. Jadi kalau sudah nyanyi begini nih tanda-tanda angsuran sudah deket gitu. Poyo ada saja gitu ya. Oke, kembali ke sini tadi. Nah, Daud itu kerjaannya di rumah, di istana Saul itu nyanyi. Terus setelah nyanyi tugasnya selesai, ngapain dia? Di ayat yang kita baca tadi, di pasal 17 ayat yang ke-15 itu apa? Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Apa ayat yang ke-15 itu? Apa? Ada yang enggak baca enggak apa-apa Alkitab. Menggembalakan domba ayahnya. Jadi tidak hanya kalau sudah selesai kemudian santai-santai. Dia marajin. Ini penting. Bukan kemudian rakus, bukan kemudian serakah setelah ini gitu ya. Tapi melihatnya itu rajin. Ada banyak orang itu kan gini. Dulu pernah di belakang gereja itu ya, di Klaten itu saya ketika kadang keliling gitu di sana gitu. Maaf ada tukang becak gitu loh. Jam 9, jam 10 itu sudah santai-santai. Sudah ngopi, sudah merokok-merokok. Loh, Mas, nggak narik, nggak kerja. Karena waktu itu becak masih banyak. Sekarang sudah hampir tidak ada. Wah, santai Pak. Loh santai gimana? Lah, Ponangsal selangkung 25, sudah dapat 25. Lah, sudah dapat 25.000, ngapain? Kan santai-santai. Loh, mbok yo kerja lagi kan bisa lebih dari 25.000 gitu loh. Kadang kesantenan kita itu. Daud rajin. Makanya perlu rajin. Orang yang rajin ini sebenarnya membangun karakternya. Untuk dia nanti pelajaran yang ketiga. Mendekatkan dengan sebuah kesempatan. Terus taat sama otoritas. Di ayat yang ke-20 lalu Daud bangun pagi-pagi. Jadi ketika bapaknya itu utusan. Daud kamu antar ya bekal ini ke Eliab. Kakaknya itu ya ke Eliab, Eliab ya namanya. Pasal 20 ayat yang ke-28 itu Eliab kakaknya yang tertua. Siap pagi-pagi berangkat. Rajin. Taat sama otoritas sama bapaknya. Ada banyak orang sulit untuk melakukan ini. Rajin, taat, kerja keras. Nah, tadi sudah saya singgung. Mari tunjukkan kepada dunia ini bahwa anak-anak Tuhan itu kerjanya itu
harus lebih dibandingkan dengan orang-orang dunia. Saya sedih kadang itu kalau ada teman ala jemaat, Pak carikan pekerjaan buat si A si B. Oh ternyata setelah mau ndak masuk, ternyata kerjaannya bikin jengkel gitu ya. Ndak bisa menjadi saksi. Harusnya yang berangkat jam 7 berangkat 7 kurang 5. Pulang jam 4, pulanglah jam 4 lebih 5 menit. Nambahi sedikit gitu loh. Itu kadang sulit dilakukan oleh orang. Tapi saya mau sampaikan pada sore hari ini, mari bangun karakter yang baik, rajin, kerja keras, taat. Jangan seenak-enaknya, karena karakter itu menjadi faktor penting kesuksesan. Ya, nggak apa-apa. Nadim Makarim itu ngajari, kalau pengen sukses, karaktermu harus diperbaiki. Dan sekarang ini menunjukkan bahwa kesuksesan itu bukan karena kepandaian, bukan karena gelar, tetapi karena karaktermu. Kalau karakternya santai-santai, enak sana, enak sini, ya lidah-lidi kalau orang Jogja ngomong, ya wis gitulah ya. Tapi mari bangun karakter yang baik terus. Yang ketiga apa yang dibangun oleh si Daud? Dia bangun pola pikir yang baik, mampu, bisa, Tuhan sanggup. Itu kan lagu-lagunya seperti itu. Tuhan pasti sanggup gitu ya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang kedua dia bangun karakter dengan baik. Aku harus begini, aku harus begini. Punya integritas, dilihat orang, tidak dilihat orang harus sama. Bukan kayak tukang-tukang kalau ada mandornya, wah kerja keras gitu ya. Kalau ada bosnya kerja keras, nanti bosnya kesana sedikit, santailah ngapain, bosnya raono gitu ya. Nah itu bukan karakter yang baik. Terus ketika membangun jaringan, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu butuh manusia. Sejak lahir manusia itu membutuhkan orang lain. Ada yang lahir ceprot sendiri, gunting user sendiri, nggak ada. Besok kalau mati pun tidak bisa sendiri. Ada yang gali kubur sendiri, masuk sendiri, otomatis di remote nanti tanahnya nguruk sendiri. Nggak ada. Semua butuh orang lain. Dan Daud itu sadar bahwa untuk mendapatkan sebuah kesempatan, dia tidak hanya membangun pola pikir, tidak hanya membangun karakter yang baik, tetapi dia juga membangun jaringan yang baik. Terus di 1 Samuel 17 ayat yang ke-22, kita tahu ceritanya tadi Daud itu sering nganter ke sana. Terus ketika nganter di sana, kira-kira kenapa Daud boleh sampai ke depan? Kira-kira ngapain? Kenapa kok Daud bebas ke situ padahal dia bukan masuk dalam kategori tentara? Dia itu hanya penggembala. Tapi mengapa Daud kok boleh ke situ? Karena tiap hari gitu loh, dia kenal sama prajurit-prajurit. Oh siapa tahu ini kok berani-beraninya ke depan. Orang akan tanya, oh itu adiknya Eliab. Itu loh kakak-kakaknya jadi prajurit, kakaknya yang mimpin itu. Disitulah sebenarnya dia sedang membangun yang namanya jaringan. Dia kenal orang-orang hebat, dia kenal para prajurit. Sehingga ketika Daud waktu itu mengantar makanan untuk kakaknya, ya santai-santai. Dan kesempatan yang diberikan Daud, tugas yang diberikan Isai kepada Daud itu, tadi dulu, itu dimanfaatkan dengan baik untuk yang namanya sekarang itu TP itu. TP tahu, tebar pesona, gitu loh. Mempromosikan diri. Jadi kalau diberi tugas apapun itu, manfaatkan dengan baik. Karena itu sebenarnya kita sedang mempromosikan diri kita. Catat ini. Kalau kita diberi tugas oleh bos kita, oleh orang tua kita, oleh majelis jemaat pun, sebenarnya itu sedang dipakai Tuhan untuk kita bisa mempromosikan diri.
Jadi misalnya Bapak Ibu diberi jadwal WL gitu ya. Wah, diberi tugas WL, wah aku Pak, tidak berani Pak. Padahal siapa tahu kalau nyanyinya bagus di pojok sana ada produser nyanyi gitu kan misalnya. Oh, Bapak Ibu nyanyi di sini tuh yang lihat di Facebook itu kan banyak orang, siapa tahu. Wih, kok kayak pemimpin pujiannya apik ya. Kok singernya apik ya, ya. Nah, siapa tahu gitu ya. Loh, itu kita sedang membangun jaringan loh Bapak Ibu. Saya sedang bawa jemaat itu seperti itu. Konsep cara berpikirnya itu kelas dunia. Ya, jangan berpikir kelas cuma singer Pak. Cuma singer gitu ya. Tidak setiap orang itu dapat jatah singer. Setiap kita itu bersyukur. Jadi ketika diberi tugas, jalani. Karena itu kita sedang sebenarnya mempromosikan diri kita. Kita sedang nebarkan pesona kita. Apa-apa aku Pak, apa-apa kok saya, mbok yang lain. Selalu kan kita alasan gitu. Nah itulah tadi cara berpikir yang hanya mencari alasan, bukan cara berpikir yang mencari kreatif. Cara berpikir kelas ecek-ecek seperti itu. Tapi cara berpikir kelas dunia, waduh puji Tuhan, aku dapat tugas lagi, ya kan? Aku dapat bagian lagi, tak kerjakan sebaik-baiknya walaupun orang berpikir, wineh, ya, itu lagi. Tidak usah peduli. Hadirlah kemana-mana. Saya itu kemana-mana hadir. Kadang ya capek. Tapi karena tugas, jangan berpikir, oh iya Pak, Rono ini untuk amplop. Amplop apa? Amplop gede itu loh, di depan itu banyak. Iya toh? Mikirnya, Pak Iwan kemana-mana, amplopnya gede. Amplopnya gede segini, gede lagi gitu ya. Tapi amplop undangan gitu ya. Kemarin itu saya Jumat, ya dapat tugas untuk jadi ya pembicara gitulah ya, ngajari anak-anak muda di Api Unggun. Pikir saya jam 9 selesai. Jadi saya bisa pulang ke sini. Karena doa pagi jam 5. Kalau dapat tugas, waduh, enggak mau ya bagaimana? Ya wis lah, saya bersyukur ini bagian dari saya TPTP itu tadi. Tebar pesona itu tadi. Bukan kemudian saya minta-minta loh ya, maaf enggak. Mereka jadwal kami. Oh ya wis tak kerjakan. Ibu pulang dulu ke kebun karena ada doa. Aku nanti gampang. Ternyata jam 11 baru selesai. Waduh, baru mau pulang dijak omong-omong lagi. Gitu ya. Wes saya diem aja ya wes ya. Ngomong-ngomong selesai. Sampai sini jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Cik ini tak kabari. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Enggak apa-apa, biasa. Dari mana? Kaliurang, belok kanan lewat Turi, Pak Mundilan sana. Ternyata saya lewat Candi Borobudur malam hari ternyata bagus. Lampunya banyak gitu ya. Nah, sampai sini jam 2:30, 3 kurang sedikit. Masuk langsung bisa tidur, mandi, seger. Jam 4 sudah bukai, jam 5 kita doa pagi gitu ya. Nah, setiap tugas apapun lakukanlah itu. Karena itu sebenarnya bagian dari kita mempromosikan diri kita. Mempromosikan diri itu mahal. Ada orang itu membayar sekian ratus juta untuk mempromosikan produknya. Balik saya sampaikan juga. Bapak Ibu lihat iklan-iklan di TV itu bayarnya mahal. Kita ada iklan langsung diganti. Nah, itu dalam rangka mempromosikan diri. Ayo terus, cepat nanti kelamaan. Jadi manfaatkan setiap tugas yang Tuhan percayakan dengan baik. Karena tugas tersebut mendekatkan kita. Catat ini. Tuhan itu sebenarnya sedang mendekatkan kita pada sebuah kesempatan besar. Ya. Saya ulang, manfaatkan setiap tugas yang Tuhan percayakan itu dengan baik. Karena secara otomatis tugas tersebut sebenarnya sebagai cara Tuhan
untuk mendekatkan kita pada sebuah kesempatan besar yang Tuhan sediakan. Terus Daud itu kalau misalnya dia tidak mau, alasan, Pak aku capek Pak, aku kesel ya Pak, tadi kan aku sudah seharian kerja di istana, Saul suruh saya nyanyi seharian gitu kan, terus saya gembalakan domba 2-3 ekor, ini taruhannya tidak main-main loh. Kalau ada singa, kalau ada serigala, aku perang loh. Suruh nganter bapaknya. Oh Daud anter ke Eliab, nganter lagi. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke pasal 17, kita baca di situ ayat yang ke 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menyanyikan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia, dan seterusnya. Jadi begini. Ayat ke-26 kita baca lagi. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukannya kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan siapa? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi ceritanya begini. Tadi ketika sudah sampai ke medan pertempuran, ya, terus ternyata ada kesempatan besar, yaitu Goliat teriak-teriak, nantang-nantang sama Israel. Loh, ini kesempatan besar yang Tuhan sudah desain sedemikian rupa. Kalau misalnya Daud alasan, kesel Pak, capek Pak, besok aja ya Pak ya, dia tidak akan pernah mengalami dipertemukan dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah kesempatan yang besar itu. Dan Daud dengar dulu, siapa tahu kok kemaki gitu ya. Dan Alkitab mencatat loh, saya bayangkan begini, ketika Daud itu ke depan, terus si Goliat itu teriak-teriak, Alkitab mencatat mereka pada lari. Itu orang-orang pada lari. Jadi ketika di depan ini orang pada lari, mungkin saat itu Daud di belakang, di depan sendiri gitu loh. Kok pada lari kenapa toh? Mungkin gitu aja. Kenapa toh? Loh ini siapa toh? Gitu kan loh, gitu loh. Jadi secara otomatis itu sebenarnya Tuhan itu sedang membawa Daud ke depan. Itulah. Dan dia sanggup memanfaatkan kesempatan yang besar itu. Jadi saya belajar begini, bergaulah dengan orang-orang hebat agar kita mudah tertular untuk menjadi hebat. Kalau Daud, pergaulannya hanya dengan dayang-dayang istana, misalnya gitu aja. Wah ini cantik-cantik gitu, wah ngobrol gitu aja. Pergaulannya hanya maaf tanpa merendahkan dengan tukang sapu istana, tukang bersih-bersih istana. Ya enak di sini dekat istana, suka-suka ambil makan, minum tersedia, dan tidak akan pernah ketemu sama Goliat. Tetapi ketika dia berani ke medan pertempuran, dia mengalami dekat dengan sebuah kesempatan besar, dan itu bisa dia lakukan ketika dia mengalahkan Goliat. Jadi mari belajar untuk menjalankan tugas panggilanmu dengan baik, karena sebenarnya kita sedang membangun sebuah jaringan, kita membangun sebuah
mempromosikan diri, dan Tuhan itu sedang membawa kita dalam sebuah kesempatan yang besar. Tinggal kita kemudian bagaimana ngambil kesempatan itu atau tidak, gitu ya. Oke, terus yang terakhir, membangun mezbah. Membangun mezbah. Ada beberapa alasan tadi sudah saya sampaikan. Daud, dia bangun pola pikir, dia bangun karakter, dia bangun jaringan. Tetapi itu tidak cukup bagi Daud. Dunia juga lakukan itu. Dunia juga lakukan seperti itu. Jadi untuk berhasil, mari punya pola pikir yang baik. Kalau Bapak Ibu ikut seminar-seminar gitu ya, pengen punya rumah tanpa cicilan gitu aja, pengen ini, itu kan sebenarnya sedang membangun pola pikir. Tetapi harus diimbangi karakter yang baik. Buka jaringan, kenal banyak orang, kenal dengan orang-orang hebat. Itu cara dunia pun ada. Tetapi ada satu cara lain yang menjadi nilai plus anak Tuhan. Ada sentuhan ilahi. Ada sesuatu tambahan yang bisa membuat segala sesuatunya itu menjadi berbeda. Sama-sama jualan, sama-sama dagang, sama-sama berkarir. Tetapi ada sentuhan, ada campur tangan ilahi di situ. Hasilnya bisa beda. Sama-sama mungkin sales, bisa jual sana, jual sini, jual sana, jual sini. Teknik-tekniknya itu bisa dipelajari. Wah, aku harus berintegritas, aku harus kenal sama yang punya usaha, kan gitu. Soalnya enak toh kalau sudah kenal itu, sales itu kan repotnya itu kalau belum kenal. Kalau sudah kenal itu sales itu enggak usah ngomong macam-macam, yang punya yang punya itu malah kadang nggak bawa apa gitu kan. Kita belum tunjukkan apa yang kita bawa, tapi kalau sudah kenal, bangun jaringan itu orang akan nanya, yang kamu bawa apa toh? Gitu kan enak. Nah, dunia lakukan itu. Tetapi ada satu hal yang Daud lakukan, yaitu Daud membangun mezbah. Terus di 1 Samuel pasal 16 ayat 7 ayat 18 itu dikatakan Tuhan itu mengetahui hati Daud. Di ayat yang ke-18 tadi dikatakan bahwa karena dia memainkan kecapi, roh yang ada dalam diri Saul itu undur. Artinya ada pujian penyembahan, ada hubungan antara dia dengan Tuhan yang intens. Itu yang membuat berbeda. Di Mazmur pasal 119 ayat 164 Bapak Ibu baca di situ. Bahwa ada yang selama 119 saya bacakan ayat di 164. Saya bacakan untuk kita. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali sehari. Ya, saya tidak ingin kita harus nyanyi teriak-teriak gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah mari bangun hubungan khusus dengan Tuhan. Karena itu nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal. Dunia juga lakukan itu. Tapi ada satu hal yang membuat berbeda. Yaitu ada yang namanya campur tangan ilahi. Saya diingatkan satu ayat firman Tuhan dari Nahum. Coba kita buka Nahum. Tuhan ingatkan Nahum itu kitab yang jarang dibuka ya. Nahum pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Saya bacakan Nahum pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon? Ini Tebe ini letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya. Tembok kotanya adalah laut, bentengnya adalah air. Kekuatannya adalah Ethiopia, Mesir dengan tidak terbatas. Orang-orang Libya
pembantunya. Tetapi TB ini terpaksa pergi ke dalam pembuangan. Kemampuannya banyak, kekuatannya banyak. Tetapi ternyata tanpa Tuhan. Tidak ada campur tangan ilahi di situ. Maka semuanya selesai. Mari bangun waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, perenungan firman. Terus, guys, setiap kita membangun mezbah yang berbeda. Ada yang mezbahnya itu lewat mezbah keluarga, bangun itu. Ada yang lewat doa, bangun itu. Lewat baca firman Tuhan, bangun itu. Saya bersyukur minggu ini Gema kembali pada setia, baca, ditambahi renungan sedikit. Bangun nyanyian bagi Tuhan. Itu nyanyi, baca firman, gitulah. Jangan kayak Pak Iwan. Kalau Pak Iwan kan karena tugasnya pendeta sehari bisa 3-4 jam ngurusi firman Tuhan, sembahyang, berdoa, mengucap syukur gitu ya. Bisa 3-4 jam per hari. Enggak, tetaplah Bapak Ibu bekerja, tapi paling tidak sediakan waktu khusus untuk Tuhan. Jangan hanya pas bangun pagi, mau makan pagi, mau kerja, makan siang, makan malam, mau tidur. Jangan seperti itu. Ya terus, terakhir. Mari menuju keluarga kelas dunia, kelas sultan. Dengan membangun pola pikir, karakter, jejaring, dan mezbah doa. Terus, nah ini. Tuhan merindukan keluarga kita memasuki level keluarga kelas dunia. Ini harus jadi patokan kita tadi. Bolak-balik saya sampaikan. Setiap kita dirindukan Tuhan untuk memasuki pada satu dimensi, satu level keluarga kelas dunia. Dan dari Daud Tuhan mengingatkan kita untuk membangun keluarga kelas dunia itu melalui seperti apa? Pola pikir yang positif, karakter dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, dari hal yang sederhana, yang kecil. Perluas jaringanmu dengan semakin banyak bergaul dengan orang-orang kelas dunia. Jangan hanya kelas-kelas lokal. Lokal itu tidak boleh bergaul dengan banyak orang, Pak. Bolehlah boleh bahkan kenal banyak orang, tapi terlebih lagi khususnya untuk orang-orang hebat. Kan gampang ketular. Kalau lingkungannya orang-orang gosip, ya gampang gosip. Lingkungannya hanya sekedar cerita A, cerita B, nanti ketularan mesti. Ya, jadi bangun jaring dengan bergaul orang-orang yang sama, bertipe kelas dunia. Pasti ada yang mikir, kalau gitu jangan bergaul dekat-dekat dengan pendeta, Pak. Udah jadi pendeta gitu kan. Terus masuk dalam hadirat Tuhan lebih intim, lebih intens. Terus terakhir, mari selamat membangun. Ayo bangkit berdiri kalau gitu. Haleluya. Haleluya. Ayo lari ya. Kita nyanyi tadi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kau mengingatkan kami bahwa kami diciptakan Tuhan, didesain Tuhan untuk kami menjadi keluarga Tuhan yang berkelas dunia, yang memiliki cara berpikir, yang memiliki kemampuan bereaksi beda dengan orang dunia. Terima kasih Bapak, dan kami mau ambil kesempatan itu dengan membangun pola pikir, karakter, jaringan, dan terlebih membangun mezbah doa kami. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah kuterima
berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji, selain puji dan sembah Kau, selain puji, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mengimani firman-Mu pada sore hari ini. Kami merindukan bahwa sudah saatnya kami harus naik pada sebuah dimensi yang berbeda, naik pada sebuah level keluarga kelas dunia. Kami merindukan Tuhan, kami ikut ambil bagian, kami menjadi bagiannya di situ. Jika mungkin sampai hari ini ada beberapa yang masih ragu, ada yang masih mempertanyakan, tetapi kiranya malam ini kami semua diingatkan, dikuatkan kembali. Pola pikir kami harus kuat bahwa Tuhan desain kami, gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja-gereja yang berkelas dunia. Kami tidak mau memikirkan 2-3 ekor kami. Kami tidak mau memikirkan apa yang sedang terjadi hari ini. Tetapi kami tahu bahwa ketika kami memikirkan sesuatu yang di atas sana, sesuatu yang ke depan sana, Tuhan juga pasti akan lakukan itu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami juga doakan jemaat yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi situasi kondisi yang sulit. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, usaha mereka diberkati. Mereka hidup dalam keberkatan dan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seseorang yang hari ini mohon bantuan doa untuk adik kami Axel Mateo Purnomo. Kami secara pribadi tidak mengenal, tetapi kiranya Tuhan jamah kekasih kami ini, adik kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa untuk kelainan jantung yang bermasalah. Dari tempat ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Sementara kami berdoa, tumpang tangan atas anak ini dari tempat ini. Kiranya tangan-Mu yang berlubang paku menjamah anak ini Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Aku perintahkan bagian-bagian yang bocor, bagian-bagian yang rusak, kami nyatakan dipulihkan, disehatkan kembali. Ganti Tuhan dengan yang baru yang dari surga. Jadikan mujizat-Mu ini menjadi keluarga ini, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Buka hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Ampuni jika ada pelanggaran hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami tinggalkan rumah Tuhan, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami di sepanjang waktu umur hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Mari bawa persembahan kita di hadapannya. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau menyediakan banyak hal untuk kami. Dan ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami bawa persembahan kami. Apa yang kami bisa persembahkan kiranya menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hatimu, persembahan yang mendatangkan berkat, persembahan yang mendatangkan sukacita yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati persembahan kami. Setiap kami yang memberi akan diberkati, dan yang belum sempat memberi, Tuhan juga akan sediakan benih untuk mereka bisa menabur dan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam ini, menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah kita beribadah, berbuat bakti kepadanya, mari pandang Tuhan, arahkan pandangan ke surga, angkat hatimu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah segala berkatnya. Tuhan, sumber segala berkat, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus untuk memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu untuk memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah hari-harimu, diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu dan pelayananmu. Diberkatilah engkau mulai malam ini, esok sampai selama-lamanya, kemanapun engkau pergi, kemanapun melangkah, hingga Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput dan membawa kita di dalam kemuliaannya kekal. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, amin. Hosana di tempat yang tinggi, Hosana, Hosana di tempat yang suci, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi, Hosana, Hosana di tempat yang suci. Mari kita bersama.